Saudara, saya senang sekali hari ini bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya terinspirasi oleh Mazmur pasal 23 bagian yang akhir-akhir. Kalau yang awal kita tahu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang berwarna hijau, Ia menuntunku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Nah, kalau ini kita sering dikutbahkan, ada satu yang bagian yang saya merasa ini kita harus tahu, yaitu ayat yang kelima. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Ini saudara, pengakuan Anda terhadap siapa Allah Anda menentukan kualitas hidup Anda. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini. Tolong tulis baik-baik ya. Pengakuanku tentang siapa Tuhanku menentukan kualitas hidupku. Tolong tulis. Pengakuanku tentang siapa Allahku menentukan kualitas hidupku. Kalau saudara mengatakan Tuhan adalah pelindungku, saudara akan merasa terlindung. Kalau saudara mengatakan Dia adalah kecukupanku, saudara akan dicukupkan. Kalau saudara mengatakan Dia adalah panji-panji kemenanganku, saudara akan diberi kemenangan. Jadi saudara-saudara, Anda harus punya pemahaman mengenai siapa Allahmu. Makanya waktu saudara memahami siapa Allahmu, saudara bisa menggunakan pemahaman Anda untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupmu. Ada satu ayat yang mengatakan, be still and know that I am God. Saya khotbah pada hari Minggu. Be still and know that I am God. Diam, berdiamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allahmu. Pengetahuan Anda tentang siapa Allahmu akan menentukan Anda diam atau loncat-loncat atau hidup dalam kekhawatiran dan gelisah, tidak bisa diam. Itu tergantung dari pemahaman saudara tentang siapa Allah saudara. Nah, kali ini saudara, pemazmur sedang menggambarkan kepada kita Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan. Nah, saudara-saudara, gembala yang baik tidak hanya membawa ke air yang tenang. Tidak hanya membawa saudara-saudara ke padang yang berumput hijau. Gembala yang baik kadang-kadang sampai di rumah pun masih menyediakan makanan. Masih ada persediaan rumput untuk domba-dombanya. Kalau di kampung saya, yang namanya peternak, dia yang nyari ramban. Siapa yang pernah nyari ramban? Ramban itu makanan buat ternak. Ya kan? Jadi walaupun domba sudah dilepas atau kambing sudah dilepas, di rumah masih disediakan makanan. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat ini yang saya pikir ini luar biasa sekali. Mazmur pasal 23 ayat 5 di dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan begini. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku dengan minuman lezat berlimpah-limpah. Wow. Apa yang sedang mau digambarkan oleh pemazmur, Tuhan bukan hanya menuntun Anda ke air yang tenang atau padang rumput yang berwarna hijau, memberikan gada dan tongkat untuk melindungi saudara di lembah kekelaman, tapi Tuhan menyediakan, menyiapkan. Tuhan menyiapkan, semua mengatakan Tuhan menyiapkan. Tuhan menyiapkan pesta bagiku. Tuhan menyiapkan, bukan malaikat. Bukan nyuruh orang. Tuhan sendiri yang menyiapkan. Saya sih menggambarkan, saya tadi pagi sebetulnya berencana beli makanan yang enak-enak di sini. Ya, kemudian saya mau pakai yang untuk ya apron ya. Jadi Tuhan, coba bayangkan, Tuhan pakai pakaian masak, ya kan? Kemudian dia menyiapkan segala makanan di depan meja, kemudian saudara diundang.
Saudara baru melewati lembah kekelaman, kemudian saudara duduk. Roni, duduk. Ya. Saya sudah menyiapkan ini buat kamu semua. Tuhan tahu saudara baru melewati lembah kekelaman. Sebelumnya ada ayat, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Jadi saudara, Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan jiwamu. Kalau engkau baru melewati lembah kekelaman, engkau baru melewati bayang-bayang maut, engkau baru saja keletihan oleh karena ancaman yang Anda sedang hadapi. Tuhan tahu, Dia sudah menyiapkan pesta. Luar biasa kan? Jadi saudara-saudara, Allah tahu persis kondisi emosimu. Allah tahu persis kondisi jiwamu. Dan Dia juga tahu bagaimana menjamu saudara, memuaskan hidupmu. Tuhan sanggup memuaskan hidupmu. Jadi hidup yang diberkati adalah hidup yang dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Coba saudara bayangkan, saudara diundang oleh Tuhan untuk makan di rumahnya. Dan saudara sendiri yang melihat Tuhan yang menyiapkan, ini gambaran yang diberikan oleh Daud. Dia menyiapkan pesta. Saudara, saya tidak melihat ada malaikat yang jaga pintu atau sapaan di depan rumahnya. Hanya engkau dengan Tuhan, pesta di situ. Yang ada hanyalah orang-orang dari luar yang melotot. Siapa dia? Di hadapan lawanmu. Wow. Jadi saudara lagi duduk, ya kan? Tuhan sudah siapkan semuanya. Enggak usah sungkan Roni. Ya makan Roni. Ya kan? Ini Pak Roni yang diundang barangkali, ya kan? Maka saudara kan sungkan, ini yang masak Tuhan. Pasti kalau Tuhan yang masak enggak ada yang rasanya cemplang. Dia Tuhan yang maha sempurna, enggak ada yang keasinan, enggak ada yang kepedesan, ya kan? Dan Dia masak yang sempurna, saudara. Saya kurang tahu saudara rasa sungkan atau tidak, tapi saya akan pikir-pikir dari Tuhan menatap saya dan mengatakan, ayo makan. Saudara, saya ngicipi yang mana, mungkin ada anggur di situ, buah anggur, ya kan. Saya mulai makan, enggak usah sungkan-sungkan, enggak usah sungkan-sungkan, ayo makan. Kemudian saudara mulai makan satu-satu, ini ada sup panas nih, ya kan. Makan juga, ini ada sup panas, oh ini ada steak, saya masak sendiri steak, oh ini saya pakai resep surga, beda dengan resep bumi, ya kan. Ya. Saudara mulai merasakan, saudara merasa enak. Saya yakin Tuhan mengundang Anda ke pesta bukan hanya untuk makan. Gimana? Setelah lewat lembah bayang-bayang maut gimana? Pasti dia akan tanya, saudara. Saya akan mengatakan, wow Tuhan luar biasa ya. Saya ini beberapa kali lewat lembah bayang-bayang maut nih. Pernah mau mati waktu di Ambon, bayang-bayang maut. Hampir aja digorok leher saya. Pernah mau mati karena kanker. Kemudian dia bilang, terus mati atau tidak kau sekarang? Ya. Saya mengatakan, belum sempat, saya hanya pikir mau mati. Ya. Kamu lihat pertolonganku? Oh saya akan menjawab, Tuhan luar biasa. Saya banyak mengalami dan saya tahu ini adalah pertolongan Tuhan. Jangan ngomong terus, Tuhan mengatakan, jangan ngomong, sambil makan. Saya sudah kasih, saya masak khusus buat kamu ini. Paulus, saya sudah masak ini buat kamu. Saya akan lanjutkan makan, saudara. Mohon maaf, kali ini saya akan makan hati-hati sekali. Kalau bisa enggak bunyi mulut saya, ya kan? Makan dengan sopan dan sambil setelah makan, kalau bisa habiskan, kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa. Ya, terus bagaimana hidupmu? Bagaimana perjalanan pelayananmu? Bagaimana rumah tangga, bagaimana anak-anakmu, bagaimana? Coba kau bagikan pengalaman. Saudara-saudara, saya yakin Tuhan ingin mendengar banyak dari hidup saudara. Nah, sementara saudara makan, saudara mesti lihat-lihat di luar ini banyak orang nih. Nonton saudara, musuh-musuh saudara kan di hadapan lawanku. Ya, jadi saya makannya sambil lihat-lihat. Ya.
mau syuting ini, Paulus. Ya, saya bilang. Tiba-tiba Tuhan bilang, Paulus makan. Saya yang ngurusi mereka, enggak usah takut dengan mereka. Iya kan? Saya yang menyediakan hidangan di hadapan lawanmu. Kamu berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan dengan musuhmu. Itu musuh, saya bagiannya. Bagianmu makan. Oh, terima kasih Tuhan. Saya enggak mikirin lagi, enggak usah takut. Ya, saya mikir bagaimana nanti kalau digosipkan ini, ya dia Paulus menyuap Tuhan supaya bisa makan bersama dengan Tuhan. Misalkan ada yang menggosipkan, ya saudara-saudara saya yakin Tuhan mengatakan, Paulus, saya menyiapkan ini supaya kamu bisa makan enak. Kamu kan baru melewati lembah bayang-bayang maut. Nikmati makanan ini. Saudara tahu bahwa ada banyak kali di dalam Alkitab yang namanya makan itu adalah fellowship. Di dalam kitab suci dikatakan berkali-kali bahwa nanti akan ada pesta anak domba, nanti akan ada kesempatan kita akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati. Jadi di dalam Alkitab dikatakan ketika Allah menyediakan makan, Allah tidak hanya sekedar menyediakan makan, Allah ingin berfellowship dengan Anda. Amin. Jadi Allah mengharapkan saudara menjadi teman, makanya kita ditunjuk sebagai rekan sekerjanya. Karena Allah mau saudara berfellowship dengan dia. Libatkan Tuhan dalam segala lakumu. Tempatkan Tuhan, sertakan Tuhan, ikutkan Tuhan di dalam setiap kegiatanmu. Karena Allah ingin berfellowship dengan Anda. Makanya jangan kaget kalau ada ayat yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yang punya istilahnya ide, yang punya kerinduan untuk menyertai Anda selalu adalah Tuhan. Saya katakan mengapa, karena God is love, saya berkali-kali mengatakan ini. And love demand object. Allah itu kasih perlu objek untuk menyatakan kasihnya. Nah salah satu bentuknya adalah ia menyediakan hidangan, pesta di hadapan lawanku. Saudara-saudara, jangan pernah sekali-sekali terfikir bahwa Allah meninggalkan saya. Jangan pernah. Tidak ada ide di kamusnya Tuhan bahwa dia akan meninggalkan saudara. Yang benar adalah Anda yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan saudara. Itu terbukti pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yang berinisiatif mencari manusia adalah Allah. Manusia yang sembunyi, saudara yang suka sembunyi-sembunyi kan? Saudara yang suka mengkotak-kotakkan, oh hari Minggu saya pakai Tuhan, atau saya bawa Tuhan ke gereja. Hari Senin, sorry Tuhan, kalau bisa di rumah saja. Ya kan? Saya mau kerja ini, atau Tuhan, waktu di gereja sudah bilang, oh terima kasih Tuhan kau menyertaiku. Hari Sabtu malam waktu saudara mau ke tempat-tempat mabuk, saudara bilang, Tuhan mohon maaf, kali ini tidak usah ikut saya. Ya, saya mau mabuk dulu. Tidak bisa begitu saudara. Allah selalu menyertai Anda. Allah mau berfellowship dengan Anda. Fellowship. Tahu fellowship? Fellow man, fellowship. Jadi terhubung. Allah tahu bahwa Anda tidak bisa lepas dari hubungan. Maka ada ayat yang mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Karena Anda tidak bisa berbuah tanpa berada melekat pada carangnya, pada pokoknya. Dan Tuhan tahu itu, kalau Anda ingin hidup dipuaskan oleh Tuhan, fellowship dengan Dia. Amin. Haleluya. Suka berfellowship tidak, saudara? Jangan lupa, makanya sebelum makan ingat Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang menyediakan Tuhan sebetulnya, walaupun yang masak Bu Lydia, ya kan? Tapi kalau Bu Lydia tidak kasih kekuatan oleh Tuhan untuk masak, dia tidak bisa masak. Jadi suami-suami, kalau istrimu sudah menyediakan makanan, jangan lupa berterima kasih. Karena
Tuhan memakai istrimu untuk menyediakan ini. Fellowship dengan Tuhan, waktu makan, mensyukuri apa yang ada, menikmati berkatnya, hidup saudara akan merasa terpuaskan. Maka saudara-saudara, saya mau mengajak saudara dalam situasi apapun, dalam bentuk kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau saya aplikasikan dalam kehidupan, ada banyak peristiwa di mana saya pernah diajak makan makanan yang saya tidak akan pernah bisa mampu membayar. Atau saya tidak pernah merasakan makanan seperti itu, saya dibuat kagum oleh Tuhan. Pernah, saudara-saudara? Diajak orang, kemudian saudara suruh makan, tiba-tiba waktu mau pulang, mau bayar, Pak sudah dibayari oleh orang itu, kok bisa? Ya, Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Kemudian saudara tidak pernah makan ikan yang di tim itu mahal sekali, ya kan? Waduh, saudara-saudara, saya pernah diajak makan di Hotel Ayana nih. Itu satu orang barangkali 600.000. Saudara pernah diajak makan dengan harga yang seperti itu? Sebetulnya kalau saya yang bayar, saya tidak akan bisa nelan makanan itu. Tapi karena orang itu bilang, Paulus, ya, I will pay. Waktu saya mendengar, Paulus, don't worry, choose what you want. Paulus, kamu pilih apa saja yang kamu mau makan. Weh, saudara-saudara, sedikit ada aji mumpungnya itu. Saya belum pernah makan ini, belum pernah makan ini. Ya, dia bilang, choose what you want. Feel free, choose what you want. Saya pilih yang 650 itu. Saya nunggu kok lama sekali. Ya kan? Wah, ternyata waktu datang saudara-saudara, ada steak, ada wah, luar biasa. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Selama hidup saya belum pernah makan makanan seperti ini. Nah saudara-saudara, waktu saya makan dengan lahapnya, orang yang membelikan, istilahnya yang menyiapkan pasti senang. Bahasa Inggrisnya, kamu itu kalau makan demenake. Tanya Pak Yohanes kalau tidak tahu. Demenake itu menyenangkan. Kalau saudara disuguhi makanan oleh orang, saudara dijamu makan oleh orang, jangan hanya didulet-dulet begini. Makan dengan lahap. Nanti saudara datang lagi akan dibuatkan lagi. Iya kan? Itu namanya demenake. Jadi saya membayangkan waktu saya makan di hadapan Tuhan dengan lahap dan saya bersyukur dan tidak ada habis-habisnya. Saudara-saudara, Tuhan akan senang sekali. Wow, apa yang saya buat dihargai. Makan dengan senang hati itu menunjukkan bahwa saudara menyukai makanan itu, yang bikin makanan senang. Ya kan? Dan saya bisa membayangkan saudara lagi makan begini, saudara lihat di dinding-dinding itu ada foto saudara. Waktu saudara nangis bertobat pertama kali ada. Waktu saudara mau mati ada foto saudara, saudara pasti akan dibuat kagum. Saya bilang, Tuhan kapan Tuhan punya malaikat yang bagian digital atau semua foto saudara ada. Wah, saudara akan merasa kagum. Jadi saudara di ruangan itu saudara akan merasa luar biasa. Ternyata Tuhan punya record semua perjalanan hidup saya. Luar biasa kan? Saudara sudah makan kenyang, sudah sharing, kemudian Tuhan mengatakan, ini Tuhan tanya, Paulus, kau umur berapa sekarang? Ya, 56, 57, saya lupa, 57. Ya sampai ya. Saya bilang 57. Kemudian Tuhan tanya, kamu mau sampai umur berapa hidup ini? Oh, saya langsung menjawab, saudara. Dari dulu saya bilang 83. Saya tidak mau terlalu tua, 83. Kenapa 83? 83 lah yang penting saya lihat anak cucu saya lihat ada yang meneruskan pelayanan ini, saya lihat anak-anak Mercy sudah berhasil dan sebagainya. Barangkali yang melanjutkan adalah anak cucunya Caroline, saya tidak tahu itu.
Ya kan? Kita tidak tahu. Ya. Kemudian apa mimpimu sekarang? Kamu mau apa? Tuhan suka bertanya gitu loh. Kamu mau apa? Jangan bilang siapa-siapa. Ada musuh saya di sana. Barangkali kalau dia dengar, mereka tidak akan suka. Saya mau panti jompo buat hamba-hamba Tuhan. Tolong ngomong keras dikit. Tidak usah takut dengan mereka. Panti jompo buat hamba-hamba Tuhan. Mau berapa? Nanti dulu. Kau jelaskan dulu, kenapa kamu mau panti jompo buat hamba-hamba Tuhan? Saya jelaskan nih. Banyak orang yang melayani Tuhan Yesus ini tidak punya rumah. Kasihan mereka. Ya kan? Banyak mereka yang setia Tuhan Yesus, melayani khotbah, melakukan pemuritan, semua yang Tuhan katakan. Tapi kasihan mereka tidak punya rumah. Tidak punya jaminan hari Tuhan, tidak punya. Terus mereka kadang-kadang kalau sudah tidak bisa melayani, nasibnya kasihan sekali. Ya kalau punya anak dan anaknya mau merawatnya, kalau tidak ada yang merawat. Saya pernah melihat Tuhan Yesus, ada suami istri yang melayaniku dengan setia. Waktu suaminya meninggal dia diusir dari gereja, tidak tahu mau tinggal di mana. Saya yakin Tuhan Yesus sedikit kaget. Kemudian mengatakan, yang benar. Oh makanya saya mendengarkan ada banyak hamba Tuhan yang pernah kirim SMS nih. Jutaan yang minta tolong Tuhan berikan saya rumah. Ya, ada yang juga minta hanya cukup down payment-nya aja katanya. Ya. Ada yang juga mengeluh untuk membayar melunasinya tidak bisa. Nah saudara saya bisa membayangkan. Saya punya kesempatan untuk curhat dengan Tuhan di meja itu. Jadi meja itu bukan hanya sekedar makan, meja adalah untuk berfellowship. Fellowship adalah tempat untuk curhat. Amin. Luar biasa, saya masih kagum karena foto saya masih ada di sana. Ada foto waktu saya nangis, ada yang bikin saya malu sebetulnya. Waktu saya baru bertobat, itu ada fotonya di sana. Waduh saudara, sambil makan tidak terasa perut saya sudah kenyang. Ya kan? Saya kemudian berdiri dan coba untuk ambil nafas, ya kan? Kamu sudah kenyang, Paulus? Ya Tuhan, kenyang. Kamu mau lihat kantor saya? Kemudian saya diajak masuk ke kantornya. Di kantornya itu ada banyak album foto. Saudara-saudara saya langsung ambil album foto ini. Saya membayangkan aja. Saya lihat ada album saya di situ. Semua kelakuan saya ada di foto di situ, saudara. Wah, saya kagum waktu saya kanker, ada itu di situ. Waktu saya memulai pelayanan di sini tidak punya gaji, semua albumnya. Waktu saya kelaparan ada di situ. Saya bilang Tuhan Yesus luar biasa ya, semua yang saya lakukan ada di situ. Saya begitu tambah kagum lagi, Tuhan terima kasih, haleluya, luar biasa. Saya lihat yang di luar masih pada begini-begini. Ya, foto apa yang sedang terjadi. Waktu saya dibawa ke kantornya, banyak orang yang mendekat lagi. Apa yang dilakukan Paulus dengan Tuhan Yesus di kantornya, ya kan? Luar biasa. Kemudian saudara-saudara, saya tidak mau lama-lama lah mengganggu Tuhan Yesus, ya kan? Dia perlu istirahat juga. Ya kan? Kemudian saya mau pulang, sebelum saya pulang saya coba mampir. Mohon maaf Tuhan, ini saya makan kekenyangan, boleh pinjam toiletnya? Saya masuk ke toiletnya. Oh saudara-saudara, waktu saya duduk, saya lihat tulisan di depan saya. Bahkan kotoranmu sekalipun aku yang membersihkannya. Dosa-dosamu yang kotor seperti kermisi, aku yang menyucikannya. Saya pasti nangis di situ. Wow, Tuhan luar biasa. Amin. Saya mau pulang nih. Lawanku kan masih ada di situ. Ya secara manusia saudara-saudara, ini banyak lawannya, bukan hanya satu. Musuh saya ini banyak. Orang yang tidak suka dengan saya itu banyak. Saya mau pulang, waduh agak keder sedikit ini. Paulus, lihat ini, pasukan malaikat menyertai kamu pulang. Jangan takut.
Nah saudara-saudara, waktu saya pulang meninggalkan tempat ini gambaran saya. Tidak ada rasa takut karena apa? Pasukan malaikat surga menyertai kita. Saya sedang membayangkan apa yang dikatakan di sini. Dengar baik-baik, ada ayat yang luar biasa di sini. Dikatakan di sini saudara, kembali kepada, coba ayat yang ke-6. Saudara bisa membaca ayat yang ke-6. Mazmur 23. Ya, ayat yang ke-6. Mulai dengan ayat ke-5 dulu. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Tamu terhormat itu tidak akan diperlakukan semena-mena. Tamu terhormat pasti akan di-escort, dibimbing, dituntun, dilindungi. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Di dalam terjemahan saudara dikatakan apa sih itu? Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti hidupku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengarkan kalimat ini saudara. Kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan. Di dalam terjemahan saudara ditulis kebajikan dan kemurahan. Di dalam terjemahan sehari-hari ditulis seperti ini. Aku tahu engkau baik kepadaku, dari kebaikan Tuhan. Dan selalu mengasihiku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Jangan takut dengan apapun juga, jangan takut dengan musuh yang ada di luar. Saudara tidak perlu takut dengan orang-orang yang selama ini mengintai saudara. Saudara tidak perlu takut dengan orang-orang yang selama ini mereka-rekakan yang jahat buat saudara. Karena apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai saudara seumur hidup saudara. Bukan hanya pada waktu keluar dari ruang pesta di rumahnya Tuhan. Kemanapun saudara pergi, saudara disertai dengan kebajikan, kebaikan dan kasih Tuhan. Wow, kemanapun engkau pergi, tangan kanan saudara adalah kebajikan Tuhan, tangan kiri adalah kasih setia dan kemurahan Tuhan. Apa artinya? Artinya kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menjaga, melindungi, memelihara saudara. Kemanapun engkau pergi. Maka sertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Tuhan selalu ada cara untuk memberkati saudara. Amin. Ulangi lagi. Tuhan selalu ada cara untuk memberkati saudara. Ini contoh yang sangat sederhana. Pada waktu saya sudah membuat tiket, beli tiket ke Amerika, pulang tanggal 25, saya tiba-tiba dapat undangan dari Pak Jack Hayne untuk khotbah di gerejanya dia untuk hari misi. Dan itu adalah tanggal 26 dan 27 bulan Februari kemarin. Saudara-saudara, saya hitung-hitung saya tidak bakalan bisa. Saya harus memilih antara ke Pak Jack Hayne atau mendatang yang di Amerika. Karena tidak mungkin saya terbang langsung dari sini kemudian lanjut ke Australia. Saya pasti akan telat. Jadi saya langsung ngomong sama Pastor Mitch. Saya bilang, Pastor Mitch, kemungkinan saya hanya bisa hadir pada hari Minggu. Kalau saya terbang dari Amerika, saya langsung bisa ke Australia, sampai di sana Sabtu malam atau hari Minggu pagi. Jadi saya hanya bisa khotbah pada hari Minggu. Dan dia mengatakan, no problem Pastor Paulus, no problem. You can still come. Cuman saya dalam hati saya berdoa, Tuhan kalau boleh ada yang dirubah sehingga saya bisa menghadiri dua-duanya dengan penuh waktu. Saudara-saudara, saya tunggu. Saya dapat email dari Ibu Dennis. Ibu Dennis itu PA-nya Pastor Jack. Pastor Paulus, mission untuk tanggal 26-27 dibatalkan. Akan dirubah pada bulan April. Jadi Anda diundang datang pada bulan April, tanggal 3 khotbah di Sydney,
kemudian minggu berikutnya khotbah di Canberra. Saudara-saudara, saya bilang, saya belum sempat ngomong secara verbal kepada Tuhan Yesus. Baru dalam hati, alangkah indahnya kali ini diubah, Tuhan melakukannya. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku selama hidupku. Kebajikan dan kemurahan. Saudara-saudara, kalau hidupmu kemana-mana disertai oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saudara tidak perlu takut dengan masalah bayar bulanan. Ya kan? Saudara tidak perlu takut dengan masalah orang-orang yang memusuhi saudara. Saudara tidak perlu takut dengan orang-orang yang selama ini barangkali tidak suka dengan saudara. Saudara tidak perlu takut selama Anda disukai Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara-saudara, cara yang paling bagus untuk disukai Tuhan, berfellowship dengan Dia. Sebab kalau kau tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Saudara mengerti ya jadinya? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Jadi saya membayangkan ini, kalau saudara jalan kemana-mana, kemudian Tuhan ada di samping saudara. Tuhan Yesus ada di samping saudara. Saudara tahu siapa Dia. Ada enggak rasa takut waktu saudara berjalan? Ada. Takut berbuat dosa. Tuhan Yesus ada di belakang saudara Pak Roni. Kemudian Pak Roni jalan-jalan, ada cewek-cewek cantik di sebelah sana. Ya kan, Tuhan Yesus ayo ke kiri, kemudian Pak Roni begini, kan malu. Iya kan? Kita berjalan dengan hati-hati bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, hidup ini akan dipuaskan. Ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ia menyiapkan pesta untuk saudara di hadapan lawan-lawan saudara. Saudara-saudara, saya lagi membayangkan orang-orang yang bawa video yang sedang merekam pertemuan saya dengan Tuhan Yesus, pasti ada kasak kusuk mereka. Ya kan? Ngapain tuh Paulus? Pasti dia lapor, jangan-jangan saya dilaporkan ini. Ya kan? Saya tidak akan lapor, saya mau makan, saya tidak akan lapor di situ. Tuhan kan Maha tahu. Ya kan? Saudara-saudara, saya bisa ada ketenangan di luar batas. Waktu bersama dengan Tuhan, waktu engkau hidup bersama dengan Tuhan. Waktu engkau berfellowship dengan Tuhan, seharusnya yang lahir adalah ketenangan. Catatan, hidup diberkati oleh Tuhan tidak berarti bebas dari permusuhan. Saya ulangi lagi, hidup diberkati dan berfellowship jalan dengan Tuhan tidak membebaskan Anda dari permusuhan. Kenapa kok Tuhan tidak membuat musuh-musuh itu mati terkapar di sana? Saudara-saudara, Tuhan punya cara untuk menenangkan dan memuaskan hidup saudara. Di tengah-tengah permusuhan, musuh-musuh masih melihat saudara, Anda masih bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, itu maksudnya. Haleluya. Jadi kalau saudara lagi diberkati Tuhan, mau makan sore nih, ya Pak Roni dengan Bu Dina lagi mau makan, tiba-tiba ada SMS, Roni jangan macam-macam dengan saya ya. Saya kirim santet buat kamu. Jangan sampai itu mengganggu nikmatnya makan Pak. Ya kan? Jangan sampai baru mau makan enak, ikan goreng tiba-tiba ada SMS. Tunggu pembalasan saya misalkan aja. Kemudian membatalkan makan, rugi. Ia menyediakan makanan di hadapan lawanku, nikmati makanan, urusan musuh itu bagiannya Tuhan. Bagianmu mengampuni, bagianmu berbuat baik, bagianmu menjalankan belas kasihan. Bagian Tuhan, Tuhan sudah tahu bagaimana dia bekerja. Jangan takut. Kan ada lagu, walau 1000 musuh. 1000 ribah. Itu lagu bagus sekali. Nah begini, sebaik-baiknya saudara, masih ada orang yang tidak baik dengan Anda. Setulus-tulusnya saudara, masih ada orang yang tidak tulus dengan saudara. Ya kan? Jadi dalam hidup ini,
bahagia atau tidak bahagia tidak ditentukan oleh orang yang memusuhi Anda. Bahagia atau tidak bahagia itu keputusan Anda. Jadi jangan izinkan orang yang tidak menyukai Anda kemudian mendikte atau membatalkan kebahagiaan yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Amin. Saya mau tanya, Anda punya musuh? Angkat tangan yang punya. Musuh artinya orang yang bikin susah, orang yang tidak sepakat, adversary. Ya, enemy itu bisa macam-macam, ekstros namanya. Orang yang selalu bertentangan dengan Anda, orang yang bikin susah hidup Anda, ada? Jujur. Yang selama hidup tidak punya musuh, angkat tangan. Selama hidup tidak pernah punya musuh. Kok tidak ada yang angkat tangan? Berarti ada punya musuh dong. Tuhan Yesus saya punya musuh. Kurang apa baiknya Tuhan Yesus? Kurang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Dia masih melakukan kebaikan dan masih tetap dimusuhi. Jadi saudara-saudara, makanya Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Karena dimanapun kau pergi, engkau akan bertemu dengan orang yang memusuhi Anda. Jangan takut. Bagian saudara mengasihi, bagian saudara mengampuni, bagiannya Tuhan adalah membalaskan. Yang penting jangan sampai kehilangan nikmat yang Tuhan sediakan gara-gara ditonton oleh musuh saudara di depan sana. Enjoy your life. Nikmati hidup saudara. Mari kita berdiri. Saya suka lagu itu Bu Lydia. Walau 1000 rebah. Ya, nyanyikan lagu itu saudara. Amin, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu itu. Saya minta saudara-saudara bisa, ya. Mari singer bisa maju ke depan. Amin. Mari saya mau mengajak saudara-saudara menyanyikan lagu ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu. Amin, amin. Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin, amin, amin. Haleluya. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Amin. Diriku walau 1000 rebah di sisiku. Amin, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sementara nyanyian ini dinyanyikan dengan lembut, saya mau menantang saudara-saudara. Mungkin selama mendengarkan khotbah ini saudara seperti diteguhkan, diingatkan, disadarkan bahwa rasa aman, bahwa ketenangan dan kepuasan hidup kita ada di dalam fellowship bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin selama ini jauh dari Tuhan, saudara sudah lama meninggalkan Tuhan, saudara sudah lama tidak menghadiri gereja.
Dan hari ini saudara diingatkan kembali, Tuhan, saya mau hidup yang dipuaskan. Saya mau hidup yang bahagia. Saya mau hidup yang diurapi. Saya mau hidup yang dibahagiakan. Kalau saudara adalah orangnya, saya mau saudara taruh tanganmu di dada. Nanti saya minta Pak Yohanes maju ke depan. Berdoa buat kita semua. Semua yang sudah memohon permohonan doa. Semua yang sedang menantikan kebahagiaan hidup. Saudara, taruh tanganmu di dada. Haleluya. Sementara saudara mendengarkan lirik lagu dengan lembut, arahkan pandangan iman saudara kepada Tuhan. Sungguh luar biasa Bapa kita. Dia tahu persoalan saya dan saudara, dia tahu pergumulan saya dan saudara. Dan dia begitu dekat kepada saya dan saudara yang sedang bergumul. Bahkan melalui khotbah pada pagi hari ini, dia begitu memperhatikan saya dan saudara. Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang pagi ini Tuhan membutuhkan Engkau. Perlu Engkau Tuhan, Kau dekat mereka Tuhan, Kau peluk mereka Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu yang lembut. Mereka merasakan sentuhan-Mu yang lembut Bapa. Bapa, Engkau menjamah setiap pergumulannya yang sakit. Engkau sembuhkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi pada pagi hari ini. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah penyembuh kami. Engkau penyembuh kami Tuhan. Firman-Mu yang mengatakan oleh bilur-bilur-Mu, kami semua disembuhkan. Apapun penyakit kami, iman kami percaya kepadamu Tuhan. Kami Tuhan Yesus yang membutuhkan uluran kasih-Mu Tuhan. Kami perlu terobosan baik ekonomi, terobosan di dalam hubungan, terobosan di dalam pelayanan, terobosan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, bawa kami dekat kepadamu supaya kami mendapatkan pimpinan-Mu, mendapatkan arahan-Mu Bapa. Kami percaya oleh kuasa firman-Mu, kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati Tuhan orang-orang yang membuat susah, membuat sulit kami semua anak-anak-Mu yang hari ini bergumul Bapa. Mereka yang mengalami ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh anak-anak. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau yang memulihkan hati mereka, Engkau yang menjamah hati mereka. Tuhan yang akan menyatukan kembali. Ada pengampunan, ada kasih, ada pemulihan Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan melawat anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa di surga, anugerah-Mu sungguh melimpah atas kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, termulialah Engkau. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan, yang merindukan dekat dengan Engkau, intim dengan Engkau, merindukan kasih Bapa, merindukan kuasa Bapa, dan mereka mau dekat kepadamu. Mari Roh Kudus bawa mereka, mari Roh Kudus berikan kepekaan kepada mereka. Mungkin setiap saat mereka akan datang kepadamu dalam situasi apapun Tuhan, kembali datang kepadamu, kembali datang kepadamu, kembali pulang kepadamu Tuhan, seperti seorang anak yang hilang. Kami yakin dan percaya kasih Bapa begitu luar biasa yang menyediakan hidangan kami di hadapan lawan-lawan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Glory Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Terus Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-kebenaran yang memulihkan kami, yang memberkati kami Bapa. Kami menyerahkan para pendengar, pemirsa dimanapun berada Bapa. Berkat Allah tercurah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Yayasan Mercy Indonesia, setiap program-program gereja, program-program yang ada Tuhan memberkati. Terima kasih, sepanjang hari ini kami akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, nantikan program berikutnya. Dan saudara kalau diberkati, bagikan video ini kepada sahabat-sahabat saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa program berikutnya. Haleluya. Amin.